Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang menjelaskan tentang antivirus dan spesialit obat-obat antivirus. Pada awal tahun 2020, warga dunia digemparkan dengan adanya virus corona yang mematikan. Virus ini menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Tapi sebenarnya, apakah kalian tahu apa itu virus? Virus dalam bahasa Latin dan Sanskerta yaitu pisam atau virus merupakan mikroorganisme hidup terkecil dengan ukuran antara 20 dan 300 mikron. Di luar tubuh manusia, kerap kali virus berbentuk seperti kristal tanpa tanda hidup, serta tahan suhu rendah dan suhu tinggi sekali. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Kemudian, virus makhluk hidup yang bersifat parasit sebab membutuhkan inang sebagai tempatnya hidup hingga kemudian menyebabkan penyakit hingga kematian pada makhluk hidup. Sejumlah obat antivirus sudah banyak dikembangkan, tetapi hasilnya belum memadai karena toksisitasnya sangat tinggi. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu 1. Virus influenza, 2. Virus Dengue atau DBD, 3. Virus hepatitis, 4. Virus herpes. Virus influenza disebabkan oleh virus RNA yang dapat hidup pada manusia dan hewan. Virus RNA terdiri dari inti protein, antara lain RNA dan polimerase. Infeksi ini terjadi melalui inhalasi dari tetesan air liur atau waktu berbicara dan bersin. Pengobatan virus ini dengan cara bed rest atau istirahat yang cukup, pemberian analgetik, pemberian suplemen, virustatika atau vaksin flu. Flu burung. Akhir tahun 1997 di Hong Kong muncul suatu virus influenza A baru dari H5N1 yang berasal dari burung. Munculnya virus-virus A dalam abad ini sudah 3 kali menimbulkan pandemi. Sekitar 20 orang telah meninggal dunia akibat virus ini karena penularannya dari burung ke manusia tidaklah mudah, apalagi dari manusia ke manusia. Namun, karena virus flu terkenal sangat lincah, dikhawatirkan akan mengubah diri sedemikian rupa sehingga akan lebih lancar transmisinya ke manusia. DBD atau demam berdarah terjadi karena infeksi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti, yang mana nyamuk tersebut menggigit pada waktu siang hari. Masa inkubasinya 5 hingga 8 hari. Kemudian gejala yang ditimbulkan dari gigitan nyamuk Aedes aegypti yaitu demam menggigil hingga 40 derajat Celcius, kemudian nyeri sendi, nyeri otot yang sangat hebat, dan terdapat ruam kemerahan pada tubuh pasien. Cara pengobatannya yaitu menggunakan cara simptomatis yang berupa transfusi darah untuk mengurangi syok dan merupakan analgetik antipiretik. Penyakit hepatitis secara umum merupakan suatu penyakit radang pada organ hati manusia yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang terbanyaknya adalah karena infeksi virus, adanya virus yang berkembang biak. Pada penderita hepatitis, akibat infeksi virus, gejala akan muncul setelah masa inkubasi, yakni sekitar 2 minggu sampai dengan 6 bulan. Gejala umum yang muncul pada penderita hepatitis yaitu mual dan muntah serta demam. Virus herpes. Virus ini menyebabkan infeksi mirip virus HIV yang sukar sekali disembuhkan secara radikal. Sekali masuk, virus tersebut tidak dapat dikeluarkan lagi. Asiklopir merupakan analog sintetik dari guanin yang digunakan untuk pengobatan dan pencegahan infeksi akibat virus herpes simplex dan juga varicella zoster. Nah, lalu bagaimana mekanisme kerja dari asiklopir ini? Asiklopir ini bekerja spesifik terhadap virus herpes simplex. Dengan mekanisme kerjanya yaitu mengganggu sintesis DNA dan juga menghambat replikasi virus. Asiklopir memiliki waktu paruh eliminasi 2,5 sampai 3 jam, sehingga untuk mendapatkan hasil yang optimal, asiklopir digunakan 4 sampai 5 kali sehari.
Hal tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam penggunaan obat tersebut. Oleh sebab itu, untuk menghindari permasalahan tersebut, maka dilakukan modifikasi sediaan asiklopir dari tablet konvensional menjadi sediaan kontrol liris atau pelepasan terkendali. Selain bentuk tablet, asiklopir juga tersedia dalam bentuk topikal dan juga intravena. Nah, dalam bentuk tabletnya ada asiklopir 200 mg dan 400 mg. Sedangkan untuk sediaan topikal yaitu salep asiklopir ada yang 5%. Lalu, apakah aman obat asiklopir ini dikonsumsi oleh ibu hamil? Berdasarkan studi pada binatang percobaan, tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Tetapi, obat asiklopir ini dapat menyerap ke dalam ASI. Jadi, bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat asiklopir ini tanpa memberitahu dokter terlebih dahulu. Dalam menggunakan obat asiklopir ini, ada interaksi dengan obat lain. Salah satunya adalah peningkatan hipotensi jika digunakan dengan obat tizanidin. Beberapa efek samping juga dan bahaya obat asiklopir ini, salah satunya yang pertama adalah pusing dan kantuk, sakit kepala, mual dan muntah, diare dan demam. Selanjutnya ada idoksuridin. Idoksuridin adalah suatu antivirus yang digunakan untuk mengobati infeksi mata yang disebabkan oleh virus herpes simplex dan juga varicella zoster. Juga terbukti menghambat virus Yersinia, sitomegalovirus, dan juga adenovirus. Idoksuridin ini juga dapat digunakan untuk perawatan, kontrol, pengobatan, pencegahan, dan juga perbaikan penyakit dengan kondisi dan gejala. Yang pertama, infeksi kulit, infeksi mata, dan juga infeksi herpes simplex pada kulit. Obat idoksuridin atau IDU ini ada baiknya harus dikonsumsi dengan resep dokter. Obat ini tersedia dalam bentuk tetes dan juga topikal. Lalu bagaimana caranya menggunakan obat tetes? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang spesialit obat-obat antivirus. Di sini ada nama generik dan latinnya, ada asiklopir dengan nama dagang Clinopir dan Popiral. Pabriknya Paros dan juga Kalbe Pharma. Selanjutnya ada metisofrinol dengan nama dagang Isoprinosin dan pabriknya Daria Varia. Lalu selanjutnya ritonavir dengan nama dagang Norpir dan pabriknya Cipla. Selanjutnya Zidopudin dengan nama dagang Retnovir dan pabriknya Fahrenheit. Lalu selanjutnya dari didanosin, nah dengan nama dagang Videy dan pabriknya Bristol Myers. Dan selanjutnya ada lamipudin dengan nama dagang Evipir dan juga pabriknya Kimia Farma. Selanjutnya yang terakhir Stapudin dengan nama dagang Gen dan juga pabriknya BMS. Struktur virus. Virus memiliki struktur tubuh yang berbeda dengan sel organisme lainnya. Tubuh virus bukan berupa sel karena tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, serta organel sel lainnya. Virus berupa partikel yang disebut dengan viroin. Struktur virus bakteriofag terdiri dari kepala virus, leher virus, dan ekor virus. Yang pertama adalah kepala virus, terdiri dari kapsid dan asam nukleat. Kapsid adalah selubung protein yang berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus, sedangkan asam nukleat adalah substansi genetik yang berfungsi untuk pembawa kode pewaris sifat. Setiap jenis virus hanya tersusun atas satu asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Yang kedua adalah leher virus. Tidak semua virus memiliki leher, hanya virus kompleks yang memiliki leher. Bagian leher virus terbagi atas kerah dan juga leher. Leher virus berfungsi sebagai tempat penyangga kepala virus. Dan yang ketiga adalah ekor virus. Ekor adalah bagian tubuh yang penting untuk melekatkan diri virus dengan sel inang. Bentuk virus memiliki bentuk batang, contohnya TMP, Tobacus mosaic virus. Bentuk batang dengan ujung opal seperti peluru, contohnya rhabdovirus. Bentuk bulat, contohnya HIV. Bentuk filamen, contohnya virus Ebola. Bentuk polihedral,
contohnya adenovirus, bentuk seperti huruf T, contohnya bakterifage. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.